Prof, kalau kita bicara kanun jinayat, posisi hari ini kan sedang direvisi, Prof. Dan itu sudah berada di Mendagri sudah beberapa bulan. Nah, kira-kira apa pointer utama dari revisi kanun jinayat ini, Prof? Ada kasus pencurian, kemudian disertai dengan pemerkosaan. Nah, itu secara aturan bagaimana? Dan secara umum revisi ini memperkuatkan atau melemahkan? Subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Hari ini kami kembali kedatangan tamu-tamu penting dari USK, ada Prof. Din. Ya. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kejaksaan Negeri Benar Meriah ada Prof. Alamsyah, ada Pak Alamsyah. Amin. Karena ini selamat dulu nih ya, baru magister. Amin. Tapi saya tadi udah nyebut Prof, artinya udah mulai mendekati juga. Amin. Dan juga didampingi oleh Pak Asmadi Syam dari Benar Meriah juga. Salam, Pak. Siap. Bapak, ini kita tahu bersama bahwa di Aceh kasus soal pemerkosaan tinggi sekali. Dan hari ini kita kedatangan Pak Alamsyah dari Kasih Intel Benar Meriah, Kejaksaan Benar Meriah, dan barangkali kita perlu sedikit introduction, pengantar. Sebenarnya ini banyak sekali program soal pencegahan, soal penyadaran hukum. Nah, bisa nggak Pak jelaskan apa itu misalnya kejaksaan menyapa, kejaksaan masuk sekolah, atau yang lain-lain lah. Silakan. Oke, terima kasih Pak. Di Kejaksaan Negeri Benar Meriah itu, khususnya di bidang intel, kita ada beberapa program. Ya, di situ seperti JMS, Lukum, ya kan, Pakem. Apa itu Pakem, Pak? Pendampingan untuk kalau Pakem itu dia itu pengawasan aliran kepercayaan. Aliran kepercayaan. Dan ada juga pendampingan proyek strategis. Nah, itu ada berapa kegiatan yang memang itu di bidang intel ada program-program tersebut. Dan itu di bawah asistensi Bapak? Iya, betul. Di bawah intelijen. Kalau jaksa masuk sekolah juga? Masuk jasa, masuk sekolah, ada juga kita berapa programnya, Lukum juga. Kalau Lukum ini kita nanti ada kegiatan-kegiatan seperti jaksa jaga desa. Oh, iya. Jaksa jaga desa, terutama Jaga desa. kepala desanya. Untuk pengelolaan dana desanya. Iya. Dan situ juga ada juga seperti Pakem tadi yang baru saya sampaikan tadi, itu untuk aliran kepercayaan. Nanti di situ kita buat tim bersama dengan pemerintah daerah, melibatkan dari unsur TNI Polri juga. Secara umum Pak, kesadaran hukum warga Benar Meriah bagaimana? Kalau untuk saat ini sudah cukup lumayan. Kalau menurut saya sih, iya kan. Terutama reje-rejenya. Reje-reje. Iya. Iya. Kalau di sini reje ya, kalau di Benar Meriah reje. Iya. Pekeciknya ya, kepala desa. Dan ada juga di situ masalah pendampingan proyek strategis. Di situ harus ada surat yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, khususnya oleh Bupati, yang menyatakan bahwa kegiatan proyek-proyek tersebut itu adalah strategis. Nah, jadi dasar kita itu pendampingan itu berdasarkan dari surat Bupati. Ada berapa dari dinas-dinas, ya seperti contohnya dinas PU, kesehatan atau pertanian, itu kita dampingin. Untuk pencerahan hukumnya ya. Ya. Pak Asmadi, kalau kita lihat misalnya tren pemerkosaan itu kan di Indonesia juga meningkat, Aceh juga masuk 10 besar katanya dari segi data statistik. Nomor 2 gitu. Saya lebih soft Pak, lebih bisa mengambil 10 besar kan. Nah, artinya kalau dalam konteks Benar Meriah bagaimana? Sama, Pak. Kalau kita melihat di Benar Meriah pun kuantitas kasus ya, kuantitas perkara memang banyak ke arah yang pelecehan seksual dan pemerkosaan. Seperti itu. Kita melihat pun belakangan ini yang kami terima tahap 2 dari penyidik, rata-rata ada yang juga pemerkosaan terhadap anak tiri. Anak tiri itu masih kejadian kita di Aceh. Jadi kalau secara kuantitas mau mengakui atau tidak itu ada. Tapi kalau saya melihat janganlah berlebihan kita framing Aceh ini karena kita penerapan syariat Islam seakan-akan kita di framing udah menerapkan syariat Islam, tapi kejahatan terhadap kesusilaan masih terjadi. Apakah
harus diidentikan seperti itu. Tapi memang kita harus mengakui fakta memang ada hal-hal seperti itu. Dan ada yang sedang ditangani juga. Ada banyak, ada beberapa kasus karena secara kuantitas perkara pun tidak seperti Banda Aceh lah, yang kuantitas perkaranya terlalu banyak. Tapi kalau kita melihat di Banda Meriah itu sendiri, kasus yang paling banyak terutama pelecehan seksual atau pemerkosaan, kemudian narkotika juga, judi online yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, dan lain sebagainya, perkara penipuan dan penggelapan dan lain sebagainya. Dan biasa Kejaksaan Negeri Banda Meriah itu pakai aturan yang mana? Kalau khusus ya, karena tema kita hari ini pelecehan seksual ya, memang kalau pelecehan seksual dan pemerkosaan, karena kita kekhususan Aceh lagi, kita ulang lagi kayak pertemuan yang minggu lalu ya, ini kita yang gunakan kanun jinayah, pasal 4950. Yang kalau Prof, ini saya kembali ke Prof nih kalau sudah Siap. bicara kanun jinayah. Prof, kalau kita bicara kanun jinayah, posisi hari ini kan sedang direvisi, Prof. Oh iya. Dan itu sudah berada di Mendagri sudah beberapa bulan. Betul. Nah, kira-kira apa pointer utama dari revisi kanun jinayah ini, Prof? Sebelumnya kita bicara tadi menyambung apa yang dikatakan oleh Pak Asmadi tadi ya, dan yang ditanyakan Pak Mukhlis juga. Ada sementara kalangan ketika kita katakan bahwa pemerkosaan itu meningkatkan semuanya seperti kebakaran jenggot ya. Iya. Ya kan, kebakaran jenggot seolah. Tapi seperti tadi kan memang hal itu ada. Dan memang bicara itu apa ya, kita mungkin nggak sanggup bicara karena selalu menghela napas begitu kan ya. Ya, dan ya tren tadi itu ada pada data apa namanya tuh Pak Asmadi yang kita sebut di apa? Itu kan clear number ya. Artinya kan pendataan yang seperti itu kan diibaratkan seperti gunung es ya. Yang muncul seperti itu, yang di dalam itu lebih banyak lagi dari situ kan. Kemudian terkait dengan di Aceh itu kalau ada pemerkosaan begitu, karena sudah diatur di dalam kanun jinayat, berarti yang berlaku adalah kanun jinayat. Nah, apa yang menjadi permasalahan juga terkait dengan kanun jinayat, itu kan memang ada sementara kalangan yang dalam tanda petik barangkali ya, yang kita anggap sebagai usaha untuk perbaikan kanun jinayat, bukan kita anggap sebagai mengkaji kelemahannya. Betul. Sehingga apa yang Pak Mukhlis katakan tadi, ada yang sedang direvisi sekarang, dan insya Allah akan diapakan, ada semacam apa namanya diskusi ya, tentang apa tadi, tentang ada revisi dari pemerintahan Aceh, dan seperti tadi disebutkan itu akan dilanjutkan ke Kementerian Dalam Negeri. Yang inti yang saya ingat Pak ya, yang direvisi itu adalah mengenai perkosaan tadi ya, perkosaan yang sebetulnya dari pasal perzinahan. Artinya begini, ada kasus-kasus yang dia itu adalah kalau melihat ketentuan di dalam kanun jinayat itu sebetulnya perzinahan, bukan perkosaan. Kenapa? Karena memang unsur-unsur yang diatur di dalam kanun itu, kalau perzinahan ini, kalau perkosaan begini. Intinya kalau di dalam perkosaan itu kan harus ada paksaan. Nah, di dalam kenyataan terkadang itu ya mohon maaf, ini inisiatifnya itu kadang-kadang datang bukan dari pria ya. Sebagai subjek hukum dari pemerkosaan kan. Tetapi yang wanita tadi masih tergolong di bawah umur gitu kan. Jadi banyak kasus-kasus yang ada itu kalau kita melihat ke dalam kanun jinayat, dia harus dihukum dengan perzinahan. Artinya kalau dihukum dengan perzinahan berarti kan ada dua di sini. Dua-dua harus dihukum. Sehingga timbul kekhawatiran tadi kan, bukan kekhawatiran, dan di dalam kenyataannya juga pernah dimintai oleh Mahkamah Syariah untuk ke ahli, dan saya ingat ada beberapa kali Prof. Ali Asad memberikan keahlian. Itu kalau ada kasus yang dalam tanda petik tadi perzinahan, tetapi yang satunya adalah anak, itu bukan perzinahan, melainkan itu adalah perkosaan. Artinya tidak ada perzinahan kalau dengan anak. Ya, konsekuensinya tadi bahwa kalau dia perzinahan berarti kan yang sana juga harus dihukum. Ya. Tapi kalau perkosaan kan yang salah satu aja dihukum, dan itu salah satu yang direvisi di dalam kanun jinayat. Dan secara umum revisi ini memperkuatkan atau melemahkan?
Ya, kalau menurut saya itu kan menguatkan ya di satu sisi. Di sisi lain kan apapun yang diatur di dalam kanun itu kan ini semangat dari penyelenggaranya ini tentunya kan. Ya. Kenapa nanti kan di dalam kanun tadi itu yang teratur di sana kan umum dia sifatnya. Iya. Apa umum ya? Bahwa yang dikategorikan anak itu umurnya sekian-sekian. Tetapi di dalam kenyataan umur anak yang sekian itu kan tidak bisa dijadikan patokan ya. Artinya apa? Ada anak, katakan anak, ada orang yang berumur 15 tahun yang dewasanya lebih dewasa daripada orang dewasa. Tetapi dari segi aturan perundang-undangan tadi dia masih dianggap sebagai Anak. anak kan. Ya. Jadi di dalam pelaksanaannya nanti saya kalau di dalam kanun tadi apa sudah jelas ya. Artinya harus diperhitungkan jarak umur antara anak dalam tanda petik tadi yang wanita itu dengan pelaku tadi kan. Kalau umpamanya antara 15 dengan 16 umpamanya kan. Itu kan sama-sama ya. Tapi kalau umpamanya antara ya 14 tahun dengan kakek-kakek itu ya sudah pastilah yang Ya. ya. Pertanyaannya ada nggak kakek-kakek yang baru saya? Ini dalam kenyataan ada gitu. Ya, itu barangkali Pak. Jadi inti dari revisi tadi adalah Penguatan. dalam tanda petik dari penguatan dan mohon maaf ini kan kenapa sampai sekarang belum selesai itu karena mungkin informasinya miss ya, tidak informasikan artinya tidak disahkan karena ya itu tadi dianggap akan melemahkan. Padahal dari sisi perlindungan tadi kalau menurut saya lebih melindungi ya. Dan konsekuensinya sekarang ketika itu tidak disahkan berarti kan masih berlaku aturan yang lama. Ya. Aturan lama kalau kita berpegang kepada yang seperti itu adanya, ya anak juga harus dihukum sebagai penzina gitu. Ya. Tapi dalam kanun bicara hukuman, Prof. Eh. Dalam kanun jinayat itu apa saja? Oh, Apakah ada yang dikurangi setelah ada revisi atau bagaimana? Oh, kalau dari segi penghukuman juga ada penambahan itu waktu itu kan, ada penambahan hukuman. Ya. Jadi sekarang hukumannya lebih berat atau gimana? Dalam tanda petik lebih berat dan ada ini begini. Ini kita bicara hukuman ya. Ya. Hukuman yang bukan saya ikut beberapa kali terlibat di situ, tapi saya bandingkan dengan hukum nasional gitu kan, bahwa sebetulnya kalau dari segi pidana atau hukuman itu kanun jinayat kita itu kalau menurut saya sudah maju. Apa majunya? Karena di dalam kanun jinayat itu ada jenis hukuman yang selama ini memang masih meskipun ada di dalam hukum nasional itu masih banyak di dalam ide-ide begitu kan, meskipun sudah ada kan. Itu adalah restitusi. Restitusi itu adalah jenis pidana yang katakanlah dalam banyak ide-ide meskipun sudah ada di dalam hukum nasional, tapi di dalam kanun kita juga sudah ada itu kan. Sudah diadopsi itu dan dari segi perumusan juga lebih Pak Mas Madi kan. Karena begini, disebutkan ya kita sudah mengenal restitusi di dalam hukum nasional. Tetapi kalau kita melihat putusan hakim itu kan sedikit sekali yang menjatuhkan restitusi. Ya, kenapa tidak dijatuhkan restitusi oleh hakim? Karena jaksa tidak menuntut. Kenapa jaksa tidak menuntut? Karena si korban tidak meminta gitu kan. Jadi itu nyanyiannya kan. Jadi ada yang beranggapan bahwa karena ketidakjelasan kedudukan restitusi itu apakah sebagai pidana tambahan atau sebagai pidana pokok sehingga jaksa tidak boleh langsung kan harus menunggu. Iya kan. Nah, salahnya juga di dalam kanun jinayat dia sudah ditentukan sebagai pidana pokok kan, tetapi berbeda dengan pidana yang lain tadi. Apa bedanya? Ketika cambuk itu kan dicambuk. Cambuk tetap cambuk paling banyak sekian. Paling sedikit sekian. Penjara paling rendah sekian. Denda paling sekian. Tetapi untuk restitusi itu tidak ada batasan itu. Ya kan sulit juga bagaimana jaksa mau. Ya, tetap juga harus ada permintaan dari nanti kaitannya dengan tadi pertanyaan Pak Mulis apakah hukumannya itu ditingkatkan itu kalau saya tidak hilap ya itu di pembahasan kita itu denda yang ada di dalam
rumusan kanun sebelumnya itu dijadikan restitusi. Restitusi dikembalikan kepada korban, Bro. Iya, Ya, restitusi untuk restitusi kepada Itu kira-kira kan penjelasannya begini Pak Molis kan ini mungkin Saya bukan hukum, Pak. penjelasannya begini kan ini mungkin ada kawan-kawan Sago yang tidak ini kan Iya. bahwa apa beda restitusi dengan denda? Denda itu dibayar oleh pelaku kepada negara. Tapi kalau restitusi dibayar oleh pelaku kepada korban, gitu. Oke. Jadi Tapi ada yang menarik, Prof. Salah satunya mengenai zina, anak tidak dianggap zina yang Iya. tadi kan. Kira-kira di dalam kanun jinayah, apalagi Prof sempat mengatakan juga mengenai batasan-batasan umur. Iya. Ada nggak perubahan batasan-batasan umur dalam revisi kanun jinayah ke depan? iya. Ada, seingat saya ada kan. Jadi ada penjelasan apa yang dimaksud dengan anak kan. Jadi ada perubahan di situ kan. Tetapi ini barangkali begini ya, di dalam kenyataannya nanti kan, di dalam penerapannya akan menjadi masalah. Sering begitu ya, bahwa mestinya kalau ada revisi itu kan komprehensif ya. Komprehensif dalam pengertian itu satu kanun, juga kan kanun itu kan sistem dari kanun-kanun yang lain kalau dia atau perundangan-perundangan yang lain kan. Iya. Ya, ada perubahan-perubahan di situ. Kemudian ada pasal di dalam kanun itu juga menyebutkan bahwa kanun itu kan bukan satu-satunya yang berlaku. Artinya di dalam kanun juga ditunjuk bahwa SPPA berlaku kan. Jadi ada aturan-aturan yang aturan-aturan di dalam hukum pidana anak itu berlaku di situ kan. Jadi itu tadi mungkin harus diperkaya kearifan dari aparat pelaksananya barangkali gitu Mas Wadi. Tapi secara umum juga hukuman penjara dan cambuk itu tetap masih ada. Masih ada. Ada. Jadi di dalam di dalam kanun jinayat kita itu kalau kita bicara di pasal 6 pasal berapa itu kan bahwa jenis pidana di situ ada pidana penjara, cambuk, denda dan restitusi. Restitusi ya. Ada juga hukuman tambahan nanti kan sampai kepada Pencabutan. pencabutan hak tertentu, pengembalian kepada orang tua gitu ya. Artinya pelaku kekerasan seksual atau pemerkosaan ini makin dengan kanun jinayat ini makin mengerikan sebenarnya. Iya. Iya betul. Menjadi tidak mengerikan ya, menjadi tidak mengerikan kalau ada kan isu-isu selama ini kan begini. Bahwa seolah-olah kanun jinayat itu kan identik dengan hukuman cambuk kan ya. Jadi kan Nah itu sudah hilang identik itu dengan revisi ini. ini kan masih undang-undangnya karena dulu juga sebelum merevisi bahwa jenis pidana itu bukan hanya cambuk gitu ya. Pilihan. Ya, dia ada pilihan dan ada juga memang kumulatif ya, ada kumulatif apa ya. Kecuali yang nggak bisa dipilih adalah hudud itu memang nggak ada pilihan kan ketika ini. Jadi apa tadi ya munculnya anggapan dari masyarakat tadi kenapa seolah-olah kanun jinayat itu adalah cambuk ini mungkin juga di dalam putusan hakim begitu kan Pak. Jadi dulu kenapa itu ada kalangan-kalangan yang menentang supaya kalau ada perkosaan itu jangan dipakai kanun ya karena itu dianggap bahwa nanti masa cuma dicambuk sekali ya padahal ya hukumannya bukan hanya penjara cambuk, juga. ada penjara, ada denda dan juga ada restitusi tadi gitu. Baik, Pak Lamsyah bagaimana melihat supaya kesadaran hukum masyarakat kita, terutama orang tua dan juga barangkali juga anak-anak, karena kan sering sekali kasus permasalahan kekerasan seksual atau pemerkosaan ini pelakunya orang-orang terdekat. Biasanya kan begitu. Nah, bagaimana jaksa masuk sekolah itu dapat membawa isu soal soal pemerkosaan ini supaya pelajar kita peduli bahwa menjaga dirinya, menjaga keluarganya dan juga orang tua juga terlibat dalam penjagaannya. Bagaimana menurut Pak Lamsyah? Kalau menurut saya gini sih Pak, terutama pengawasan terhadap orang tuanya dulu, terhadap anak-anak ini. Dan selanjutnya juga kita memberikan penyuluhan, ya kan, dengan melibatkan dari unsur-unsur pihak-pihak tertentu juga ke sekolah-sekolah, sehingga dari anak-anak tersebut dapat memahamin, ke depannya ini loh permasalahan yang kalau misalnya dihadapi nantinya, gitu. Menurut saya segitu saja. Karena memang siapa saja bisa terkena ini Pak ya. Iya. Karena nggak bisa menang usia Pak ya. Seperti Pak Prof Dina dikatakan kan usia laki 60, usia anaknya 16. Luar biasa. Memang ada sekali. Ini untuk Pak Asmani Pak. Ada beberapa kasus di Aceh. Itu misalnya ada kasus pencurian.
Siap, ya. Kemudian disertai dengan pemerkosaan. Nah, itu secara aturan bagaimana? Apa yang biasa jaksa, pengalaman Pak Asmadi di kejaksaan itu menerapkan aturannya bagaimana? Apa namanya? Ya, kalau di hukum pidana nasional kan ada istilah koneksitas ya. Koneksitas karena subjek hukumnya. Berbeda saja hukumnya. Berbeda subjek. Ada dari peradilan militer, satu tunduk pada peradilan umum. Itu biasa dilakukan dengan peradilan koneksitas. Dan kita pun sudah ada jempit mil istilahnya, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Militer. Jadi kalau ada perkara koneksitas itu diadili secara koneksitas. Komposisi hakimnya nanti akan diatur. Nah, yang menjadi dilematik kan terhadap kanun ini. Nah, berbicara koneksitas karena objeknya, perkaranya tunduk kepada dua peradilan yang berbeda. Yang selama ini yang kami lakukan, khususnya waktu saya di Banda Aceh dulu sebelum ke Banda Meriah, ada perkara persis sama, pencurian disertai pemerkosaan nenek-nenek. Ya, niatnya pertama dia ingin nyuri, kemudian karena dia nenek-nenek mungkin karena kenapa ikut dia memerkosa nenek, dinaikkanlah perkara. Pada saat itu dinaikkan perkara satu digabung. Kemudian karena kami ini memang tidak ada lembaga yang menaungi atau wadah, kami suruh split. Jadi dia diadili dua-dua. Nah, mungkin pertanyaan juga nanti sama Prof, idealnya seperti apa yang kami lakukan sekarang? Karena yang ideal kami lakukan sekarang, yang pencurian nimpah ke pengadilan negeri, yang pemerkosaan nimpah ke kanun. 2 kali diadili tadi. Nah, mungkin gimana nanti Prof idealnya? Itu menarik itu. Dia jadi kajian sebenarnya. Kita Prof. Betul kan? Ada beberapa kasus yang seperti itu ya. Juga kita dengar dulu ada di di Kuala Simpang ya. Pembunuhan disertai pemerkosaan juga kan. Pembunuhan dengan pencurian ya gitu kan. Artinya kan tadi dijelaskan oleh Pak Asmadi itu kan, kalau koneksitas itu subjeknya yang tunduk kepada peradilan berbeda. Ini objeknya yang tunduk peradilan berbeda. Jadi orangnya satu, yang sebetulnya bukan Delnem yang melakukan konkursus ya. Dia melakukan perbuatan itu melanggar beberapa aturan, yang aturan itu ada aturan yang mengarah kepada mahkamah syariah, ada yang ke peradilan umum. Nah, yang selama ini memang itu tadi nggak ada aturan yang jelas mengenai hal itu. Tetapi kalau kita kembali ke asas, sebetulnya ini kan harus diatur nih Pak Asmadi kan, karena di dalam asas peradilan itu kan, asas yang semua kita kenal itu kan asas peradilan cepat dan biaya ringan kan. Dan ya mengenai ketentuan tadi ada 2 orang yang dihukum ya, 2 kali. Artinya kalau dia konkursus kan sebelum ada putusan pengadilan kan dia bisa absorpsi ya, bisa menyerap gitu kan. Menyerap. Bahwa kalau pembunuhan sekian hukumannya, pemerkosaan sekian, dia bukan berarti ini ditambah ini, melainkan menyerap kepada yang terberat gitu kan. Nah ini yang mungkin di dalam putusan itu gimana Pak Asmadi? Apakah dia itu memang dua-dua dikumulasikan atau apa kan? Artinya kan kalau kita melihat kepada asas tadi, memang hal ini harus diatur sebetulnya. Harus diatur dan tidak salah dengan meskipun kumulasi itu dikenal di dalam sistem hukum common law umpamanya kan. Si Mike Tyson dulu ketika dia dihukum 90 tahun penjara kan. Karena beberapa tindak pidana yang dikumpulkan. Tapi di Indonesia bukan begitu hasilnya, Pak. Dia menyerap kepada yang tinggi. Jadi kalau ada yang membunuh, ada yang ini bukan dijumlahkan. Bukan. Melainkan satu kasus diabsorb yang terberat gitu biasanya. Bahkan ada yang putus nihil juga, kasus tindak pidana korupsi. Jadi itu tadi mungkin informasinya Pak Asmadi, yang tadi itu gimana keputusan dari? Kalau yang pencurian itu yang di Banda Aceh tetap diadili, tetap berbeda hukuman. Berbeda hukuman perkosaan diakumulasi. Karena memang beda peradilan, kompetensi beda. Kan? Absolut nih kan? Kompetensi absolut. Itulah ketika kita bicara tadi pertanyaan idealnya kan, yang seperti ini sepertinya kan tidak bisa dibiarkan terus ya. Harus ada pengaturan lebih lanjut. Ya, karena hukuman itu kan bukan begini. Artinya kan ketika kita bicara hukum pidana kan seolah-olah itu pidana itu adalah pembalasan dan sebagainya. Ya, seperti pertemuan kita minggu lalu itu sebetulnya kalau masih banyak orang yang melakukan kejahatan, sebenarnya jaksa menyapanya harus sering-sering, Pak. Termasuk menyapa Sagodiwi, Pak.
Artinya kan berarti gagal lah aparat penegak hukum untuk menjaga itu kan. Jadi hukuman itu sebetulnya pidana itu bukan menghukum orang seberat-berat seperti itu kan. Betul. Harus ada Karena upaya. hukum itu bukan industri, Pak ya. Betul. Iya. Makin banyak makin bagus, Pak. Iya. Betul. Itu barangkali Pak. Ya, terakhir Profesor. Pak Iya. Prof, soal sumber daya manusia penegakan hukum, termasuk keterbatasan hakim, Iya. mahkamah syariah, kompetensi dan seterusnya. Malah ada dorongan dibentuk hakim ad hoc. Oh iya. Hidayat. Betul. Ini Ada ya. bagaimana respon Baik. Prof? Dalam konteks penegakan hukum, dalam konteks pembangunan hukum, sebetulnya hukum itu harus kita pandang sebagai sistem dia. Apa itu hukum? Hukum itu adalah aturan, bukan hanya itu. Hukum itu adalah juga selain aturan, ada aparat pelaksana tadi dan ada ini kan. Dan ketika kita bicara tadi sumber daya manusia, ini semuanya lah masih kurang ya sumber daya manusia di aparat penegak hukum. Kita bicara polisi umpamanya Pak ini kan. Ya. Polisi itu di negara-negara berkembang itu rasionya kan sekian polisi untuk sekian Masyarakat. satu orang polisi untuk sekian masyarakat. Ya. Ya. Hakim juga begitu. Ini kan miris kita Pak. Saya pernah jalan-jalan ke beberapa kabupaten kota. Itu justru di mahkamah syariah kadang-kadang kalau sakit satu hakimnya nggak majelis dia. Kayak cuma 3 orang. Cuma 3 orang. Bahkan ada kemarin saya dengar itu hanya cuma 2 orang kan. Di Aceh Selatan kalau nggak salah. Belum lagi Dulu-dulu, tuntutan ini Pak. Ini kan di tuntutan umpamanya di mahkamah itu harus ada hakim anak, harus ada hakim mediator Iya. kan. Jadi yang itu aja kan. Jadi Itu harus diperkuat sebenarnya, Prof. iya, semestinya kan keadilan itu kan mahal, Pak. Keadilan itu mahal, tapi akan lebih mahal lagi kalau tidak adil kan. Betul. Jadi kan, Betul. jadi kalau kita bicara kalau kurang Pak. Ya. Kurang itu dari segi jumlah, dari segi kualitas juga harus kita sadari dan juga tidak harus kebakaran jenggot sebetulnya Iya, kan. Kenapa? iya. Karena untuk mendapat pendidikan itu kan diperlukan juga biaya-biaya kan. Ya. Dan untuk umpamanya hakim tadi yang cuma 3 orang ketika dia ikut pendidikan, siapa lagi yang tinggal di sana? Jadi semuanya jadi ini kan Pak. Jadi Betul. jadi ya untuk Indonesia saya pikir ya keadilan itu memang mahal, tapi memang harus 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 ditegakkan, dibayar kan Pak, gitu kan. Untuk biaya penegakan itu ya untuk aparat penegak hukumnya masih kurang. Tadi rasio di kepolisian begitu, di jaksa juga saya pikir begitu ya. Sama. Sama juga ada kejaksaan yang di papannya ketika cuma seberapa gitu kan. Ya, belum lagi tadi yang Ya. dalam pengertian apa tadi sumber daya bukan kualitas Bukan. bukan ya kualitasnya kan. Ada yang tingkat pendidikannya sekian kan, padahal hukum itu kan berkembang terus Pak. Betul. Ya, Dinamis sehingga dia, Pak. Dinamis dan jangan-jangan kalah dengan penjahat tadi kan. Jadi Penjahat iya. punya banyak strategi, masa Iya, kita kan. nggak punya strategi. Jadi isu tadi siapa? Dr. Takwadin ya? Yang Ya, Dr. Dr. Takwadin. Takwadin yang menggagas supaya ada hakim Ad hoc. kan? Gina ya. Iya, idealnya begitu. Ya, kalaupun tidak masih ada yang belum ada yang permanen idealnya gitu. Kita itu kan kalau W.R. Supratman masih hidup sekarang Pak, nulis kan nangis dia. Karena nyanyinya itu apa? Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Tapi kita sekarang kan bukan itu. Betul. Bangunlah badannya. Jadi untuk Jiwa yang belum jiwanya dapat. belum kan, ya. Pak Alamsyah, Itu terakhir, gimana memperkuat supaya kesadaran hukum masyarakat kita juga komprehensif? Salah satunya mungkin itu peranan dari pemerintah daerah itu sangat dibutuhkan. Kenapa? Tanpa ada peran dari pemerintah daerah juga mungkin dari tokoh-tokoh agama, ya kan salah satunya untuk dapat melakukan sosialisasi, ya kan kepada masyarakat dan juga kita dari pemerintahan juga kita melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah ataupun ke masyarakat yang langsung menyentuh. Iya. Ya. Gimana supaya membangun kesolidan, Pak ya, membangun kolaborasi, sinergi supaya kesadaran hukum masyarakat kita kuat, aturan tegak, pemerintah daerah juga berkontribusi dan terutama kasus pemerkosaan ini dapat reduksi. Gimana caranya, Pak? Terutama kan seperti dikatakan Pak Kasih Intel tadi Pak, kita sinergi kita dengan pemerintah daerah.
khususnya ketika kita berbicara sistem peradilan pidana, maka sinergi antara penyidik penuntut umum, walaupun penuntut umum ini pemilik perkara ya, tapi pada kenyataannya selama ini memang koordinasi ada, tapi masih nampak adanya ego sektoral. Penyidik dengan gayanya sendiri, jaksa dengan gaya sendiri. Maka ketika dikatakan ada istilah sistem peradilan pidana terpadu, saya mengatakan itu belum terwujud. Sistem peradilan pidana terpadu itu baru terwujud di tindak pidana pemilu, Gakumdu, kemudian di KPK, dan selanjutnya mungkin penanganan tindak pidana korupsi oleh kejaksaan. Selebihnya hanya sekedar koordinasi ya, yang seharusnya itu kita menjadi dalam suatu wadah. Karena memang secara kewenangan jaksa ini pemilik perkara, dia harus tahu apa substansi dari perkara tersebut, karena jaksalah yang akan membawa perkara ke pengadilan. Selebihnya bagaimana kita ini solid kita dengan pemerintah daerah dalam hal penegakan hukum ini, termasuk dalam hal penegakan yang terutama ya kami kejaksaan juga mengharapkan dukungan dari pemerintah daerah, terutama dari segi anggaran ya, sampai ini karena nggak dibiayai nih perkara kanun nggak dibiayai di DIPA kami. Kanun nggak ya? Enggak, karena memang khusus dibiayai oleh pemerintah daerah. Kami mengharapkan apa yang sudah tertulis di di kanun bahwa 5% itu bisa direalisasikan. Berapa misalnya satu daerah itu ada 1 triliun, kalau 5%-nya udah berapa untuk menegakkan syariat Islam. Baik, makasih Prof, makasih Pak Alamsyah, makasih Pak Asmadi. Ini Sama-sama. pertemuan belum selesai sebenarnya, Ya, tapi waktu harus kita sudahi, dan setidaknya kami akan mengundang khusus nanti Prof, Pak Alamsyah, Pak Jabri. Siap. Mengundang untuk terlibat diskusi seperti ini kan mencerahkan publik, dan masyarakat harus tahu bagaimana sebenarnya eksistensi kita dapat memiliki manfaat juga untuk masyarakat kita. Makasih Prof, makasih Pak Alamsyah, makasih Pak Asmadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.